Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak ibu semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga semuanya dalam kondisi yang sehat ya. Tetap semangat untuk belajar. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang enzim dan metabolisme. Pada part 1 ini kita akan lebih spesifik membahas tentang enzim. Sebelum membahas lebih jauh tentang metabolisme, kita kenal dulu ya apa itu enzim. Enzim adalah suatu zat kimia yang dibuat di dalam sel tubuh yang berbahan dasar dari protein yang berfungsi sebagai membantu proses reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Jadi enzim itu fungsinya untuk apa? Fungsinya adalah mempercepat reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh. Reaksi kimia yang terjadi di dalam tubuh itu disebut dengan reaksi metabolisme. Contoh reaksi metabolisme yang terjadi di dalam tubuh adalah proses pencernaan makanan menjadi sari-sari makanan dan proses pengubahan sari-sari makanan menjadi energi. Itu adalah contoh dari reaksi metabolisme. Dan setiap waktu di tubuh kita itu di dalam spesifiknya di dalam sel itu selalu terjadi yang namanya reaksi kimia. Jadi si enzim itu sifatnya untuk apa? Sifat dari si enzim itu adalah biokatalisator. Arti dari biokatalisator itu adalah suatu zat yang mempercepat reaksi kimia di dalam tubuh. Tanpa adanya enzim, maka proses reaksi kimia di dalam tubuh tidak dapat terjadi seperti itu. Atau bisa terjadi, tetapi prosesnya itu sangat lambat, sehingga sari-sari makanan yang kita makan itu akan lambat kinerjanya untuk bisa diambil energi yang tersimpan di dalam sari-sari makanan. Enzim itu sendiri bahan dasarnya adalah protein ya. Jadi bahan dasar untuk membuat enzim adalah protein. Nanti di dalam penjelasan ini kalian akan mendengar istilah substrat, enzim dan produk. Substrat itu sendiri adalah suatu zat yang akan mengalami reaksi kimia di dalam tubuh. Sementara produk itu adalah zat yang dihasilkan dari proses reaksi kimia. Jadi di dalam tubuh ada 3 zat yang akan mengalami reaksi kimia. Zat pertama yaitu protein, yang kedua karbohidrat, dan yang ketiga itu adalah protein, karbohidrat dan lemak seperti itu ya. Jadi kenapa 3 zat itu saja yang mengalami reaksi kimia? Karena ketiga zat makanan itulah yang hanya dapat menghasilkan energi bagi tubuh kita. Struktur enzim. Enzim pada dasarnya bahan dasar utamanya adalah protein, tetapi ada beberapa jenis enzim yang dia itu membutuhkan ikatan dengan zat-zat yang lain yang selain dari protein. Jadi enzim itu ada yang dapat berdiri sendiri yang dari bahan dasarnya protein murni, ada yang dia itu butuh dengan zat lain yang berikatan dengannya agar kinerja enzim itu semakin maksimal seperti itu. Jadi zat lain yang berikatan dengan si enzim yang bahan dasarnya bukan dari protein itu disebut dengan kofaktor. Bisa jadi zat kofaktor itu berasal dari zat-zat organik atau ion-ion organik seperti itu yang berikatan dengan enzim, sehingga terbentuklah enzim yang tidak hanya bahan dasarnya itu protein tetapi berikatan dengan zat lain dari contohnya dari ion-ion anorganik yang bahan dasarnya bukan protein yang disebut dengan kofaktor. Terdapat 2 teori mekanisme kerja enzim di dalam tubuh ya. Jadi ada teori yang pertama disebut dengan teori kunci dan gembok. Bisa dilihat pada gambar ya nanti bagaimana mekanisme teori kunci gembok ya. Jadi pada teori mekanisme teori kunci dan gembok ini, di mana sisi aktif si enzim itu sifatnya kaku ya, dia tidak fleksibel, sehingga apabila substrat itu tidak sesuai bentuk strukturnya dengan bentuk struktur si enzim, maka tidak akan bisa terjadi ikatan kimia antara enzim dan substrat seperti itu. Sehingga untuk bisa dapat berikatan antara substrat dengan enzim, maka keduanya harus memiliki kecocokan dari bentuk dan strukturnya, barulah terjadi ikatan kompleks enzim dan substrat yang nantinya
Setelah berikatan maka terjadi reaksi kimia, maka dihasilkan yang namanya produk. Contohnya ya, misalnya di sini kita ambil contoh reaksi kimia yang terjadi di dalam saluran pencernaan ya. Misalnya ada enzim amilase. Enzim amilase dia itu hanya cocok dengan yang namanya amilum ataupun karbohidrat. Maka si enzim amilase dan si karbohidrat ini strukturnya itu harus sama, harus cocok, baru bisa nyambung, baru bisa klik, baru bisa terjadi ikatan antara enzim dan si substrat. Barulah terjadi yang namanya reaksi kimia, di mana kalau enzimnya tadi amilase dan substratnya itu adalah karbohidrat ataupun amilum, maka produknya itu nantinya akan dihasilkan yang namanya maltase seperti itu atau maltosa ya. Maka produk akhirnya adalah maltosa. Tapi pada proses reaksi kimia ini si enzim itu tidak mengalami perubahan ya anak-anak ibu semuanya. Jadi yang mengalami perubahan itu hanya substratnya saja yang mengalami reaksi kimia. Enzimnya strukturnya tidak berubah, tetap sama. Tapi hanya substratnya saja yang akan berubah ke bentuk yang lebih sederhana lagi yang disebut dengan produk. Oke, kemudian yang kedua adalah teori kecocokan terinduksi. Pada mekanisme teori kecocokan terinduksi, di mana si enzim ini sifatnya lebih fleksibel ya, dia itu bisa beradaptasi dengan struktur dan bentuk dari si substrat, dia tidak kaku, sehingga walaupun bentuk substratnya tidak mirip dengan bentuk sisi aktif si enzimnya, si substrat tetap bisa menyesuaikan ukuran dan bentuk dari struktur sisi aktifnya dengan ukuran dan bentuk dari si substrat, sehingga ikatan kimia antara enzim dan substrat itu lebih gampang seperti itu, tanpa harus cocok ya bentuk ukuran si substrat dengan bentuk ukuran dari si enzim, tetap bisa berikatan antara si enzim dan substratnya, sehingga akan lebih memudahkan terjadinya kompleks enzim substrat, dan ending dari reaksi kimia tersebut akan menghasilkan produk seperti itu. Bisa kita analogikan misalnya ya, ini adalah enzim peksin seperti itu yang terdapat di dalam lambung. Dia itu akan mereaksikan zat yang namanya protein ya. Maka si enzim akan berikatan dengan zat protein. Untuk berikatan antara enzim peksin dengan protein, maka si protein itu tidak harus menyesuaikan struktur dan bentuknya menyerupai dengan si struktur dan bentuk si enzim. Karena sifat si enzim pada teori kecocokan terinduksi ini dia fleksibel dan lentur seperti itu, sehingga lebih mudah terbentuk yang namanya kompleks enzim substrat antara pepsin dengan si protein, substratnya protein. Maka hasil akhir dari reaksi kimianya menghasilkan produk yang namanya pepton. Pepton itu apa, Bu? Pepton itu tetap protein, hanya struktur molekulnya itu sudah lebih sederhana atau sudah lebih kecil daripada si protein, seperti itu. Jadi kenapa setiap zat itu harus direduksi struktur molekulnya? Karena kalau suatu zat struktur molekulnya masih besar, itu tidak bisa sel tubuh itu mengambil energi yang terdapat di dalam zat makanan tersebut. Maka harus direduksi menjadi struktur molekul zat yang sangat halus, baru bisa diambil atau diserap energi yang tersimpan di dalam zat makanan tersebut. Makanya proses reaksi kimia di dalam tubuh, yaitu proses reaksi seluler, respirasi seluler, itu fungsinya adalah untuk memperkecil struktur molekul menjadi sangat halus, sehingga nanti zat makanan itu sudah bisa dimanfaatkan oleh sel tubuh menjadi tenaga ataupun energi. Oke, jadi ada faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim ya. Faktor yang pertama itu ada yang namanya konsentrasi enzim. Jadi semakin banyak jumlah enzim di dalam suatu sel yang sedang menjalankan proses reaksi kimia, maka proses reaksi kimia itu akan berjalan semakin cepat. Yang kedua itu adalah konsentrasi substrat. Apabila di dalam suatu reaksi kimia jumlah enzim dan jumlah substrat itu jumlah substratnya lebih banyak daripada konsentrasi dari si enzim, reaksi kimia tetap berjalan stabil tanpa diperlambat seperti itu, walaupun jumlah substratnya itu lebih banyak daripada konsentrasi si enzim. Kinerja enzim tetap stabil dan tidak mengalami yang namanya hambatan. Kemudian
suhu dan pH juga mempengaruhi kinerja enzim ya. Kita tahu bahwa enzim itu bahan utamanya adalah protein, sehingga yang namanya protein dia itu takut akan suhu yang tinggi atau suhu panas. Sehingga apabila protein terpapar suhu yang panas, maka protein itu akan mengalami denaturasi. Yang namanya denaturasi itu artinya mengalami lisis atau pecah atau rusak. Jadi karena enzim itu bahan dasarnya adalah protein, maka si enzim juga takut atau tidak tahan terhadap panas. Apabila enzim terpapar oleh suhu yang panas, maka enzim akan mengalami kerusakan sehingga tidak bisa membantu proses reaksi di dalam tubuh. Maka itu bisa membahayakan makhluk hidup tersebut. Kemudian pH juga seperti itu. pH itu adalah derajat keasaman. Jadi pH itu juga sangat mempengaruhi kinerja enzim. Apabila pH terlalu asam, terlalu basa di dalam tubuh juga akan menghambat kinerja dari si enzim. Enzimnya bisa lisis atau bisa hancur. Sehingga pH di dalam tubuh kita tuh harus netral supaya enzim-enzim di tubuh kita tidak rusak. Sehingga stabilitas kinerja dari reaksi kimia tetap terjaga. Kemudian ada yang namanya zat penghambat atau inhibitor. Jadi ada suatu zat-zat yang menghambat dari kinerja si enzim atau dapat merusak si enzim. Itu ada yang namanya sianida. Zat sianida itu dapat menghambat kinerja dari enzim. Apabila tubuh kita terpapar sianida, maka itu enzim di dalam tubuh kita juga akan mengalami kerusakan seperti itu ya. Kemudian ada natrium azida dan sulfida dan karbon monoksida seperti itu. Itu tidak boleh masuk ke dalam tubuh kita. Apabila masuk, maka itu akan merusak enzim-enzim yang ada di dalam sel sehingga reaksi kimia itu terputus, tidak terjadi. Maka energi tidak terbentuk. Oke, inhibitor dibagi menjadi dua ya. Ada yang namanya inhibitor kompetitif dan ada yang namanya inhibitor non kompetitif. Inhibitor kompetitif itu adalah inhibitor atau zat penghambat yang bersaing untuk menduduki sisi aktif si enzim dengan si substrat. Jadi dia itu saling bersaing dengan si substrat untuk siapa yang lebih dulu menduduki sisi aktif si enzim. Apabila inhibitor kompetitif duluan yang menduduki sisi aktif si enzim, maka si substrat tidak akan bisa lagi berikatan dengan si enzim. Maka reaksi kimia tidak terjadi. Tidak terbentuk energi, maka makhluk hidup bisa mati seperti itu. Kemudian inhibitor non kompetitif. Inhibitor non kompetitif adalah inhibitor yang dia itu tidak mengejar dari sisi aktif si enzim, tetapi di bagian enzim mana saja apabila dia sudah menempel, maka dia akan mempengaruhi dari pelekatan antara sisi aktif si enzim dengan substrat. Maka substrat dan si enzim tidak dapat berikatan apabila sudah menempel si inhibitor non kompetitif di bagian enzim seperti itu. Oke, mungkin pada part ini sampai di sini saja penjelasannya. Semoga anak-anak ibu semua bisa memahami dari penjelasan materi enzim. Tetap semangat untuk semua anak ibu. Jangan lupa tetap belajar. Bu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.